Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Bola cahaya seukuran kacang melesat keluar dari ujung jarinya sebelum menghilang ke dalam sangkar. Detik berikutnya, cahaya biru meletus dari sudut sangkar, diikuti oleh binatang ungu kecil yang muncul kembali. Pada saat yang sama, ia sedikit menekuk keempat anggota tubuhnya untuk menyerap benturan sebelum mendarat di tanah tanpa suara. Dengan demikian, binatang kecil itu akhirnya terungkap kepada semua orang sebagai binatang ungu yang menyerupai rubah. Tubuh binatang itu hanya berukuran sekitar setengah inci, dan matanya berputar-putar tanpa henti. Mata itu tidak berbeda dengan mata makhluk yang sangat cerdas, dengan demikian menandakan bahwa ia telah mencapai tingkat kecerdasan yang baik. Satu-satunya hal yang membedakan binatang ini dari rubah roh normal adalah sisik perak samar yang bisa dilihat di hidung dan telinganya. Namun, sisik-sisik ini hanya seukuran kuku, dan sangat sulit untuk melihatnya kecuali seseorang memperhatikan dengan seksama. Apakah ini benar-benar makhluk roh yang mewarisi garis keturunan Wim berwajah manusia? Kelihatannya tidak ada bedanya dengan binatang rubah biasa, seru seseorang dengan nada kecewa. Banyak makhluk lain yang hadir juga menilai binatang kecil dengan alis berkerut, tidak dapat mengidentifikasi bagaimana itu seharusnya menjadi istimewa. Binatang rubah biasa, saya akan menyarankan Anda semua untuk melihat lebih dekat, rekan Daois. Ekspresi menyeramkan tiba-tiba muncul di wajah pria tua itu, dan dia tiba-tiba mendorong telapak tangan ke arah sangkar hitam dari jauh. Ledakan yang menggema meletus dari dalam sangkar, diikuti kilat putih yang menyambar, dan lapisan listrik putih muncul. Serangkaian guntur yang keras kemudian terdengar saat busur petir tipis yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bilah tajam yang meluncur langsung ke arah binatang kecil di dalam sangkar. Ekspresi ketakutan dan kemarahan yang sangat manusiawi muncul di wajah binatang kecil itu setelah melihat ini, dan ia mengeluarkan geraman rendah saat cahaya ungu berputar-putar di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba, sebuah proyeksi muncul di atasnya, melindungi tubuhnya di dalam. Ini adalah proyeksi dari Wim perak yang samar. Proyeksi Wim sangat buram, membuat orang yang melihatnya hanya bisa mengidentifikasinya sebagai Wim, tetapi semua bilah petir menghilang seperti istana pasir di air pasang setelah menyerang proyeksi. Setelah menyerap begitu banyak petir, proyeksi Wim telah membengkak beberapa kali dari ukuran aslinya, hampir memenuhi seluruh sangkar saat ia mengangkat kepalanya untuk melepaskan raungan marah. Tiba-tiba, sangkar mulai memekik dan mengerang seolah berjuang untuk menahan diri. Semua makhluk yang hadir menarik napas tajam serempak saat melihat ini. Hanya proyeksi yang disulap oleh binatang ungu ini dalam tahap kekanak-kanakan yang sekuat ini, itu memang menunjukkan potensi yang mencengangkan. Saat melihat keheranan terukir di wajah semua orang, lelaki tua itu tahu bahwa dia telah mencapai efek yang diinginkan, dan dia terkekeh saat mengangkat tangan ke udara. Cahaya emas dan perak yang cemerlang meletus, dan rantai tipis itu muncul lagi sebelum meluncur ke kandang untuk mengikat binatang kecil itu. Rantai itu dapat sepenuhnya mengabaikan proyeksi Wim dan melilitkan diri dengan erat di sekitar tubuh rubah ungu, membuat semua perjuangannya sia-sia. Setelah itu, proyeksi Wim perak yang telah disulapnya menghilang, dan sangkar hitam itu kembali lagi. Xiao Buyi tahu pentingnya menyerang saat logamnya panas, jadi sebelum semua orang bisa pulih dari terkejutnya, dia segera mengumumkan, "Saya yakin Anda semua telah menyaksikan kekuatan binatang buas ini dan tidak lagi meragukan kemampuannya. Ini harga awal untuk binatang mistik ini adalah 80 juta batu roh, biarkan penawaran dimulai." 85 juta, 90 juta. Setelah menyaksikan kekuatan binatang itu, serangkaian tawaran menakjubkan dibuat, dan hanya dalam beberapa saat, harga telah ditawar hingga lebih dari 100 juta batu roh. Namun, Han Li hanya duduk diam dan tidak berpartisipasi dalam penawaran.
Binatang buas ini memang memiliki potensi yang cemerlang, tetapi pasti butuh waktu lama untuk memeliharanya. Dia sudah memiliki Weeping Soul Beast, Leopard Kirin Beast, dan Gold Devouring Beetles, jadi makhluk roh lain kemungkinan besar tidak akan memenuhi kebutuhannya. Selain itu, bahkan jika dia tergoda untuk menawar binatang itu, dia tidak memiliki cukup batu roh untuk berpartisipasi dalam penawaran itu. Pada titik ini, bahkan makhluk ras suci di tingkat atas mulai berpartisipasi dalam penawaran. Dengan demikian, bahkan jika dia tidak membeli Glaze Heavenly Flame Liquid sebelumnya, kemungkinan dia mengamankan binatang itu sekarang sangatlah kecil. Namun, pada saat ini, ekspresi aneh muncul di wajah Han Li saat dia menilai rubah perak di dalam kandang. Mungkin itu hanya isapan jempol dari imajinasinya, tetapi penampilan dan perilaku binatang ungu yang terikat itu mengejutkannya dengan rasa keakraban. Di matanya, binatang kecil itu sangat mirip dengan Silver Moon. Meskipun wujud asli Silver Moon adalah serigala perak, dia juga memiliki rubah roh di dunia manusia, jadi tidak terlalu aneh jika ada tingkat kemiripan tertentu di antara keduanya. Meskipun dia sangat menyadari hal ini, dia masih merasa sedikit sedih melihat rubah ungu menyedihkan yang terikat di kandang. Kembali ketika Silver Moon meninggalkannya, dia pasti tidak gagal untuk menyadari emosi yang tersembunyi jauh di dalam matanya sebelum kepergiannya. Namun, di basis kultivasinya yang menyedihkan saat itu, dia tidak bisa melakukan apapun selain melihatnya saat dia kembali ke alam roh. Mungkin karena ekspresi Han Li berbeda dari makhluk asing lainnya di pelelangan, tetapi rubah ungu yang tidak bisa bergerak itu sepertinya memperhatikannya dan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arahnya. Begitu mata mereka bertemu, itu mengedipkan matanya yang cerdas, dan sedikit kebingungan bercampur dengan kegembiraan tiba-tiba muncul di wajahnya. Perubahan ekspresi rubah ungu sangat kecil, tapi mereka pasti tidak bisa lepas dari perhatian kemampuan mata roh Han Li. Karena itu, dia segera sedikit goyah, dan sedikit kebingungan muncul di hatinya. 130 juta. Tawaran yang mencengangkan dibuat oleh pemilik suara tua di tingkat atas, dan seluruh aula lelang akhirnya menjadi sunyi senyap. Tampaknya tidak ada yang mampu mengalahkan tawaran astronomi itu. 130 juta satu kali. 130 juta dua kali. 3 kali. Xiao Buyi jelas juga berpendapat bahwa tidak ada orang lain yang dapat mengajukan penawaran yang lebih tinggi, jadi setelah menyelesaikan hitungan 3 dengan cepat, dia berbalik ke tingkat atas sambil tersenyum, dan berkata, "Selamat, saudara Lu. Dengan binatang mistis di sisimu ini, aku yakin kamu akan menjadi lebih tangguh." Sepertinya dia mengenali penawar terakhir. "Hehe, aku tidak berpikir bahwa kamu masih akan mengenali suaraku setelah kita berpisah selama ratusan tahun," rekan Taois Xiao, penawar terakhir terkekeh menanggapi. Setelah itu, semburan cahaya tiba-tiba muncul dari kabin batu di dekat bagian belakang tingkat atas, diikuti dengan bola cahaya kuning yang terbang keluar dari dalam sebelum mendarat di atas panggung dalam sekejap. Mata Han Li menyipit saat dia melihat dari tempat duduknya, dan dia menemukan bahwa ini adalah seorang lelaki tua dengan kulit kuning yang mengenakan satu set jubah brokat. Pria itu memiliki rambut keriting, dan memiliki perawakan yang cukup kekar dan mengintimidasi yang hampir 2 kaki lebih tinggi dari Xiao Buyi. Sedikit kewaspadaan melintas di mata Xiao Buyi saat melihat lelaki tua itu, tetapi dia masih berkata dengan sikap hormat, "Saya sarankan sebaiknya Anda membuat binatang ini pingsan sebelum Anda mengambilnya. Jika tidak, itu bisa terjadi sedikit merepotkan untuk dikendalikan." "Apakah kamu takut aku tidak akan bisa mengendalikan binatang buas yang kekanak-kanakan? Jangan khawatir, cukup hitung batu rohnya, dan aku akan mengambil binatang roh ini. Kamu bisa menyingkirkan kandangnya sekarang, rekan Taois Lan." Pria berjubah brokat itu tampaknya sangat percaya diri dengan kemampuannya,
dan dia dengan santai melemparkan sekantong batu roh ke Xiao Buyi sebelum beralih ke pria tua berjanggut itu. Hehe, jika kamu berkata begitu, kakak Lu, aku akan menghapus batasannya sekarang. Pria tua itu mengangguk sebelum perlahan mengangkat tangan saat dia bersiap untuk melakukan gerakan meraih kandang. Binatang ungu kecil di dalam sangkar tampaknya menyadari bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi setelah melihat ini, dan semua bulunya berdiri tegak saat mengeluarkan pekikan yang tajam. Setelah pekikan menusuk ini terdengar, makhluk dari basis kultivasi yang lebih rendah yang hadir dikejutkan oleh sensasi dering di kepala mereka, yang diikuti oleh kekuatan sihir di dalam tubuh menjadi stagnan dan tidak patuh. Namun, untuk tahap tempering spasial seperti Han Li, efek pekikan ini dapat diabaikan. Adapun lelaki tua itu, ekspresinya bahkan tidak berubah sedikit pun saat cahaya biru menyala dari ujung jarinya. Sementara itu, pria berjubah brokat sebelumnya telah membuat pernyataan yang cukup percaya diri, tetapi dia sebenarnya tidak berani terlalu berpuas diri. Matanya tertuju pada binatang kecil itu saat dia bersiap untuk membatasinya, setelah lelaki tua itu menarik kandangnya. Semua makhluk lain di rumah lelang juga menatap tajam ke atas panggung. Saat melihat ekspresi khawatir rubah ungu, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Han Li, dan kelopak matanya tiba-tiba berkedut saat suara retakan terdengar. Tangannya bertumpu pada sandaran tangan kursinya, tetapi dia tiba-tiba mengepalkan jari-jarinya dan menghancurkan sandaran tangan batu giok itu menjadi debu. Tepat pada saat ini, pergantian peristiwa yang mengejutkan tiba-tiba terungkap. Ledakan yang menghancurkan bumi meletus dari luar aula lelang, diikuti oleh gerbang besar yang memancarkan cahaya spiritual tiba-tiba meledak menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh aula lelang menjadi sunyi senyap. Ini adalah lelang 4 ras, siapa yang berani melakukan sesuatu yang kurang ajar dan sembrono di sini. Namun, seluruh balai lelang kemudian segera meledak menjadi hiruk-pikuk saat suara yang tak terhitung jumlahnya terdengar sekaligus. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Pengawal, penjaga, karena pembatasan gerbang telah dilanggar, ada cahaya spiritual yang berkedip tidak menentu di pintu masuk, sehingga tidak mungkin bagi semua orang untuk melihat siapa penyusup itu. Xiao Buyi juga cukup terkejut dengan perkembangan yang tiba-tiba ini, tetapi sebagai makhluk tahap integrasi tubuh, dia dapat dengan cepat mengatur ulang dirinya sendiri saat dia berteriak, tidak perlu panik. Dengan 4 ras kami menjadi tuan rumah lelang ini, tidak ada yang bisa mendatangkan malapetaka di sini tanpa konsekuensi. Suaranya seperti guntur keras yang langsung menanamkan rasa kejelasan ke dalam pikiran semua orang. Dia benar, mengesampingkan semua penjaga yang telah dikerahkan ke rumah lelang, dengan begitu banyak ras atas dan makhluk ras suci di sini, tidak ada yang bisa berharap untuk menerobos masuk dan tidak menanggung akibat dari tindakan mereka. 4 ras, kamu benar-benar berani berbicara. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan berani membunuh kalian semua di sini? Suara laki-laki yang menggelegar. Hati Xiao Buyi tenggelam setelah mendengar pernyataan yang berani ini, tetapi ekspresinya tetap tenang saat dia bertanya, siapa kamu dan beraninya kamu membuat kekacauan di kota Cloud kami? Apakah kota awanmu semacam dunia yang mematikan? Mengapa aku tidak berani membuat kekacauan di sini? Suara langkah kaki terdengar dari luar aula lelang, diikuti oleh sosok humanoid yang perlahan masuk. Semua orang akhirnya bisa mengetahui penampilan penyusup, dan mereka menemukan bahwa ini adalah pria parubaya berjubah perak. Dia memiliki serangkaian fitur wajah yang agak halus, tetapi ekspresinya dingin. Banyak makhluk di aula pelelangan segera mencoba untuk menyapu indera spiritual mereka ke arahnya, namun indera spiritual ditolak oleh semburan kekuatan misterius yang memancar dari tubuh pria itu, sehingga sepenuhnya menggagalkan upaya mereka untuk memastikan basis kultivasinya.
Namun, makhluk yang berani menerobos masuk ke lelang 4 ras dengan cara sembrono seperti itu tentu saja makhluk yang sangat kuat. Apa yang tidak diperhatikan semua orang adalah bahwa begitu binatang ungu itu melihat pria itu, ekspresi gembira muncul di wajahnya. Namun, tubuhnya masih terikat oleh rantai emas dan perak, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa kamu dan bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Apa yang terjadi dengan semua penjaga di luar? Xiao Buyi bertanya dengan ekspresi serius. Saya membawanya ke sini, dan saya memberi tahu penjaga di luar untuk mengizinkan kami lewat. Apakah Anda punya masalah dengan itu? Suara asing lainnya tiba-tiba terdengar, diikuti oleh orang lain yang masuk ke aula lelang. Ini adalah seorang pemuda berjubah putih yang tampaknya baru berusia sekitar 28 tahun. Penampilannya sangat biasa, dan tidak ada fitur yang mengesankan tentang dia sama sekali. Namun, begitu pemuda itu memasuki aula lelang, ekspresi khawatir muncul di wajah Xiao Buyi saat dia buru-buru membungkuk dengan hormat. Xiao Buyi memberi hormat kepada senior Fei. Kami memberi hormat kepada senior Fei. Makhluk ras suci lainnya di atas panggung juga tampaknya telah mengenali pemuda itu, dan ekspresi mereka juga berubah drastis saat dengan tergesa-gesa membungkuk hormat. Tidak hanya itu, semua makhluk ras suci di tingkat atas juga terbang keluar dari kabin sebelum memberikan penghormatan kepada pemuda itu. Han Li mendongak untuk menemukan bahwa bahkan Qian Jizi dan Duan Tianren termasuk di antara makhluk ras suci ini. Keduanya berada di puncak tahap integrasi tubuh, namun mereka juga menilai pemuda itu dengan rasa hormat. Dengan demikian, tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa pemuda ini pasti makhluk panggung kenaikan agung. Dengan mengingat hal itu, ekspresi Han Li juga dipenuhi dengan keheranan saat dia mengalihkan pandangannya ke arah pemuda itu. Pada titik ini, semua makhluk asing lainnya di aula pelelangan secara alami juga menebak identitas asli pemuda ini, dan banyak dari mereka menelan ludah dengan gugup karena terkejut. Mengapa kamu datang ke sini, Senior Fei? Apakah kamu tidak mengasingkan diri? Orang yang berbicara bukanlah Xiao Buyi. Sebaliknya, itu adalah makhluk lain di puncak tahap integrasi tubuh yang tidak dikenali Han Li. Ini adalah makhluk aneh dengan garis-garis hijau gelap di seluruh wajahnya, mengenakan satu set jubah kulit binatang. Oh, jadi kamu di sini juga, Junior Hei. Aku keluar dari pengasingan dan tiba di Cloud City karena invasi ras Jiaoqi baru-baru ini, tapi aku di sini hari ini karena rekan Taois Tu. Pemuda itu menghela nafas. Bolehkah saya bertanya siapa senior Tu ini? Tanya makhluk berwajah hijau dengan tatapan gelisah di matanya. Pria muda itu hanya tersenyum setelah mendengar ini, tetapi tidak memberikan jawaban. Sebaliknya, dia menoleh ke pria berjubah perak itu, dan bertanya, "Kakak Tu?" Tentu saja. Pria berjubah perak itu melihat sekeliling sebelum pandangannya akhirnya tertuju pada panggung batu. Sedikit kegembiraan melintas di matanya saat melihat binatang ungu itu, tetapi wajahnya dengan cepat jatuh saat melihat sangkar hitam dan rantai tipis yang telah diikat oleh binatang kecil itu. Detik berikutnya, cahaya perak menyala di atas panggung, dan jubah perak itu muncul kembali. Pria berjubah brokat itu sangat ketakutan dengan kemunculan tiba-tiba pria berjubah perak tepat di sebelahnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Senior, kamu." Kesal, pria berjubah perak itu tidak berniat berbicara dengannya, dan dia memotongnya dengan tiba-tiba sebelum dengan santai menyapukan lengan baju ke arahnya. Ledakan kekuatan yang sangat besar segera dikirim ke arah pria berjubah brokat itu, dan dia sangat terkejut dan marah oleh serangan tiba-tiba yang tidak beralasan ini. Dia secara refleks menarik napas tajam, dan lapisan cahaya kuning muncul di sekujur tubuhnya saat dia bersiap untuk menahan serangan itu. Mengikuti ledakan yang menghancurkan bumi, cahaya kuning di sekitar tubuhnya bergetar hebat, dan dia dipaksa mundur 8 langkah secara berurutan, hampir jatuh dari panggung.
Ekspresi Xiao Buyi berubah drastis setelah melihat ini. Dia sangat menyadari betapa kuatnya pria berjubah brokat ini. Dia berspesialisasi dalam seni kultivasi atribut bumi dengan kaliber yang sangat tinggi, dan pertahanan selalu menjadi keahliannya. Namun, dia bahkan tidak mampu menahan serangan biasa dari pria berjubah perak itu, dan itu benar-benar mencengangkan. Tampaknya pria berjubah perak ini juga merupakan makhluk panggung kenaikan agung. 4 makhluk lain di atas panggung juga jelas sampai pada kesimpulan yang sama dengan Xiao Buyi, dan semuanya buru-buru mundur beberapa langkah saat melihat pria berjubah perak yang mendekat. Namun, kejadian tak terduga kemudian terungkap. Pria berjubah perak itu benar-benar mengabaikan mereka saat dia berjalan langsung menuju sangkar, lalu merobeknya dengan tangan kosong dengan mudah. Dengan demikian, sangkar yang hancur dan binatang kecil itu jatuh ke bawah pada saat yang sama, dan kedua bagian sangkar itu menghilang menjadi awan ki hitam bahkan sebelum jatuh ke tanah. Sementara itu, binatang kecil itu melepaskan gelak tawa gembira saat ditangkap oleh pria berjubah perak, yang kemudian menyapukan tangan lainnya ke rantai emas dan perak di sekeliling tubuhnya. Mengikuti serangkaian dentuman tumpul, semua rantai itu hancur, dan setelah binatang ungu kecil itu dibebaskan, ia terjun ke lengan pria berjubah perak itu dan menggosokkan kepalanya ke arahnya dengan penuh kasih sayang. "Huff, itu yang kamu dapatkan karena tidak tinggal di gua dan kabur sendiri. Katakan padaku siapa yang menangkapmu dan membawamu ke sini." Pria itu membelai kepala binatang kecil itu dengan penuh kasih sayang sebelum ekspresi beku tiba-tiba muncul di wajahnya. 4 makhluk tahap integrasi tubuh tengah di dekatnya cukup terkejut mendengar ini, dan mereka semua saling bertukar pandangan ketakutan satu sama lain. Binatang kecil ini telah ditangkap oleh mereka berempat dan dibawa ke balai pelelangan. Jika tidak, sebagai anggota tamu ras awan surgawi, kemungkinan besar mereka tidak akan diundang ke atas panggung. Pada saat ini, binatang ungu kecil itu menoleh ke pria tua berjanggut dengan ekspresi kesal, lalu melepaskan serangkaian geraman rendah. "Apa? Dia menyiksamu? Beraninya kamu? Kalian berempat bisa membayar dengan nyawamu." Ekspresi marah muncul di wajah pria berjubah perak itu, dan aura mencengangkan yang mencengangkan keluar dari tubuhnya. Bahunya bergoyang, dan lengannya melesat ke arah lelaki tua itu seperti kilat. Ada jarak lebih dari 100 kaki di antara mereka, tetapi lengannya memanjang secara drastis, dan kelima jarinya berkilauan dengan cahaya perak saat mencapai pria tua itu dalam sekejap. Serangan itu begitu cepat sehingga mencapai targetnya hampir secara instan. Pada saat yang sama, ledakan tekanan spiritual yang mencekik menimpa pria tua itu. Dia sudah bersiap untuk serangan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa serangan itu akan datang dengan kekuatan yang begitu besar. Di hadapan serangan secepat kilat ini, dia hanya memiliki kesempatan untuk membuka mulutnya untuk mengeluarkan manik biru yang meluncur langsung ke arah tangan yang mendekat. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan segel mantra yang telah dia persiapkan sebelumnya, dan tubuhnya tiba-tiba kabur saat 3 penghalang cahaya dengan warna berbeda langsung muncul di hadapannya. Namun, peristiwa yang terjadi selanjutnya membuat lelaki tua itu menjadi sangat ketakutan. Bahkan sebelum manik biru memiliki kesempatan untuk melepaskan kekuatannya, itu hancur berkeping-keping oleh kilatan cahaya perak. Hampir pada saat yang sama, tangan pria berjubah perak itu menembus ketiga penghalang cahaya dalam sekejap, dan 5 garis cahaya perak melintas langsung ke kepala pria tua itu. Pria itu secara alami memiliki banyak kemampuan lain yang belum dia keluarkan, tetapi dalam situasi yang mengerikan ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Karena itu, wajahnya segera menjadi pucat pasi saat perasaan akan datangnya malapetaka muncul di benaknya. Namun, pada saat ini, suara tenang terdengar di dekatnya. "Tolong hentikan, rekan Daoistu, apakah Anda lupa apa yang Anda janjikan kepada saya?" Tiba-tiba, telapak tangan yang tampak biasa muncul dari udara tipis,
menepis 5 garis cahaya perak dengan lambaian santai. Setelah itu, fluktuasi spasial meletus di dekatnya, dan pemuda dengan nama keluarga Fei muncul di samping pria berjubah perak dengan ekspresi serius di wajahnya. Pria berjubah perak itu tampaknya agak waspada terhadap pemuda itu, seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa dia tidak melepaskan serangan lebih lanjut setelah serangan pertamanya dibatalkan. Namun, dia masih memasang ekspresi gelap di wajahnya saat dia berkata, Aku memang berjanji bahwa aku tidak akan membunuh siapapun di sini, tapi aku tidak pernah mengatakan aku akan membebaskan mereka dari semua hukuman. Tentu saja, melihat rekan-rekan Taois ini telah menyakiti putrimu, mereka tentu saja harus dihukum, kata pemuda itu sambil tersenyum. Putri, itu berarti kamu Wim berwajah manusia. Pria tua itu belum pulih dari pengalaman mendekati kematian itu, dan wajahnya semakin memucat setelah mendengar kata-kata pemuda itu. Benar, wujud asliku adalah Wim berwajah manusia. Apa kau ingin menangkapku juga? Pria berjubah perak itu menoleh ke pria tua itu dengan tatapan dingin di matanya. Aku bahkan tidak berani memimpikannya, senior. Kami tidak tahu bahwa makhluk roh ini adalah putrimu, jadi aku mohon padamu untuk menyelamatkan kami, senior. Pria tua itu adalah makhluk ras suci, tetapi dia tahu pentingnya meringkuk saat dibutuhkan. Kamu terlalu gegabah, Saudara Lan, bagaimana kamu bisa pergi berburu binatang roh di dekat gua tempat tinggal saudara Tu? Kamu harus berterima kasih kepada surga bahwa tidak ada bahaya yang menimpa putri saudara Tu, pria muda itu memarahi dengan ekspresi gelap. Aku tidak tahu bahwa gua tempat tinggal senior Tu berada di bawah wilayah laut. Kalau tidak, aku pasti tidak akan berani mendekatinya. Keringat dingin mulai membasahi wajah lelaki tua itu setelah mendengar ini, dan wajah ketiga makhluk lainnya juga memucat.